Welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak Up. Wah, rasanya udah lama banget ya aku tidak membuat konten untuk Speak Up. Nah, kali ini aku bener-bener excited banget untuk membuat konten baru karena aku dapat kabar, dapat info ada sosok yang berhasil mengembangkan potensi wisata di desa-desa, bahkan di desa terpelosok. Dan ini sangat inspiratif banget ya, dan juga memotivasi kita yang tinggal di desa untuk ikut dalam membangun perekonomian dalam bentuk wisata desa. Beliau ini sudah mengembangkan lebih dari 1000 desa wisata di Indonesia. Jadi nggak hanya di satu pulau, tapi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan sudah 10 tahun guys berkecimpung dalam membangun potensi wisata desa. Penasaran kan dengan siapa sih aku bakalan kolaborasi? Simak terus obrolan Speak Up bareng sosok inspiratif yang berperan dalam memajukan wisata di desa. Yuk. Halo, selamat siang Mas Katip. Namaku Andi Yuwono, Mbak. Lah, kok katanya Katip, ini gimana? Ini nama panggilan atau gimana? Nama panggilan. Oh, nama panggilan. Jadi namanya Mas Andi Yuwono. Oke deh, kita pakai nama asli ya biar makin terkenal Mas Andi Yuwononya. Apa kabar Mas Andi? Baik, Mbak Iya. Mega. Mana Nah, kabar? Alhamdulillah kabar baik ya. Ini saya lagi di Bali dan hampir tiap hari dan setiap jam itu hujan di sini. Gimana di sana, Mas? Kebetulan saya ada di Blitar. Ah, Di oke. rumah. Di sini juga mendung sahdu. Mendung syahdu, luar biasa. Oke Mas Katip, ini loh, aku tuh kemarin itu sempet dengar kabar soal gerakan desa wisata di Indonesia. Kayaknya inspiratif banget, informatif banget, dan bermanfaat banget nih. Nah, aku pengen tahu nih sosok di balik layarnya ini siapa gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman Speak Up yang belum kenal, mungkin Mas Katip, Mas Andi ini bisa ngejelasin siapa sih Mas Andi ini? Dan apa sih Asi Dewi ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Shalve, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Siang, pandemennya Mbak Mega. Perkenalkan, nama saya Adi Yuwono. Mungkin saya familiar dipanggil Katip. Katip ini adalah nama kecil saya. Nggak tahu kenapa saya dipanggil Katip. Iya, apa ini? Ada makna khusus mungkin, Mas? Katip itu mungkin sebuah doa. Kalau di NU kan pucuk pimpinan adalah Katip Suriah PBNU. Nah, mungkin nanti saya ke depan nggak tahu akan bisa menjadi Katip Suriah PBNU atau enggak. Amin. Next, Mas. Ya, oke. Jadi saya Andi Yuwono, biasa dipanggil Katip. Saya lahir di Blitar, Bumi Bung Karno. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih konsisten dan masih sangat mencintai tanah kelahiran saya. Saya tetap tinggal di Blitar. Saya punya aktivitas yang mungkin hari ini menjadi sesuatu yang seksi dibicarakan oleh semua orang, termasuk negara hari ini dengan totalitas berbicara tentang desa. Nah, saya alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman pengelola desa wisata di Indonesia menjadi ketua umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia atau disingkat ASDIW. Nah, ASDIW adalah sebuah lembaga non pemerintah atau mungkin NGO, non-government organization, yang sifatnya non-profit, yang di situ berkumpulnya desa-desa di Indonesia yang menginisiasi desanya menjadi desa wisata. ASDIW lahir hari ini 2021, tepat kita berumur 10 tahun. Jadi udah 10 tahun. 13 April 2009.
Oke. Kami 10 tahun sudah membumi dan mengabdi di seluruh pelosok tanah air, mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, dan kita sampai hari ini masih konsisten menebar inspirasi dan membumi seperti tagline-nya Asih Dewi, dari spirit kearifan lokal menuju desa wisata hebat bangsa bermartabat. Nah, kami sudah 10 tahun rentang jejak kami menginisiasi desa-desa yang ada di Indonesia yang mempunyai semangat yang kuat, mempunyai keinginan bahwa desa harus berdaya, desa harus mempunyai inovasi, dan salah satu solusi yang kami tawarkan, desa ini menjadi salah satu destinasi wisata yang berkelanjutan. Iya, benar Tentunya banget. yang berbasis masyarakat. Artinya masyarakat adalah sebagai subjek, masyarakat sebagai pemilik, dan masyarakat nantinya yang akan mengelola sekaligus menikmati pariwisata yang sangat nikmati. Seperti itu, Mbak. Keren banget ini, visi misinya itu udah jelas banget loh ini untuk masyarakat desa, dari masyarakat desa untuk masyarakat desa juga, begitu ya. Nah, Mas Katib berarti ini udah mengunjungi berapa desa nih dalam 10 tahun ini? Ya, alhamdulillah mulai Asih Dewi berdiri 2011. Tentunya kami menjadikan Asih Dewi ini sebagai rumah besar bersama desa-desa wisata di Indonesia. Fungsi Asih Dewi didirikan yaitu satu sebagai media jejaring. Jadi kita bagaimana bisa menjejaringkan desa-desa yang semisal dengan kami menjadi sebuah wadah bersama. Asih Dewi yang kedua fungsinya adalah sebuah kanal informasi dan komunikasi antar desa-desa wisata. Nah, kalau beberapa desa yang sudah kita kunjungi mulai dari 2011 sampai sekarang, alhamdulillah hampir semua desa-desa yang elok di seluruh pelosok negeri ini, baik itu yang ada di pulau-pulau terluar, baik itu yang ada di pedalaman, baik itu ada di garda terdepan perbatasan dengan negara tetangga, alhamdulillah Asih Dewi sudah pernah mendatanginya. Nah, salah satu bentuk rekam jejak kita atau portofolio kami, kita sudah kami dokumentasikan dengan apik, baik itu melalui video, baik itu melalui foto maupun melalui tulisan. Nah, salah satunya kami 2018 kami sudah menulis semacam kayak perjalanan. Ya, perjalanan Asih Dewi. History of Journey. 2012 sampai 2018. Buku ini kami berjudul Desa Wisata Benteng NKRI yang kami launching tanggal 18 Oktober di Puri Ubud. Di Bali berarti. Oke. Keren loh itu. Di Bali. Kenapa kami launching itu? Ya karena buku ini salah satu bentuk apresiasi, juga bentuk penghormatan kepada Raja Ubud yang memproklamirkan pertama bahwa desa wisata atau desa itu bisa menjadi sebuah destinasi yang menarik untuk dikunjungi dan bisa menjadikan sebuah keberlanjutan yang akan bagaimana menjadi wajah pariwisata di dunia. Nah, buku ini sudah kami launching dan buku ini kami cetak secara mandiri, risetnya pun juga kita biayai secara mandiri, dan hasilnya buku ini sudah kami cetak 1000 eksemplar buku dan kami bagikan secara gratis di seluruh desa-desa wisata di Indonesia jaringan Asih Dewi. Mas. Kalau melihat rekam jejak yang lain, Asih Dewi ini mempunyai kanal sosmed asihdewi.id dan web kami adalah asihdewi.id. Jadi semua bisa dilihat apa sih Asih Dewi, visi misinya apa, dan apa sih nanti goal kedepannya seperti apa. Bisa langsung dikepoin mungkin untuk websitenya dan juga media sosialnya. Oke, Mas, menurut kamu selama kamu berkeliling dan melihat di beberapa pelosok desa di Indonesia, itu seperti apa sih bentuk-bentuk potensi wisatanya? Jenis apa, mungkin budaya atau mungkin ada sesuatu yang menarik, atau tuh bisa diceritakan nggak beberapa yang mungkin mengenah di hatinya Mas Katib?
Ya. Jadi kalau berbicara desa di Indonesia itu mungkin sesuatu yang tidak akan pernah selesai kita bicarakan. Oke. Desa ini adalah sebuah fundamental awal bahwa sebelum berdirinya Indonesia, desa-desa itu sudah ada. Artinya apa? Berbicara desa ini menjadi sesuatu yang sangat mengasihkan dan sesuatu yang patut diperbincangkan. Ketika ditanya desa apa yang itu menurut saya, menurut Asdewi itu menarik, hampir seluruh desa di pelosok tanah air ini mempunyai potensi yang luar biasa, mempunyai karakteristik sendiri, mempunyai uniqueness tersendiri, dan yang pasti desa-desa Indonesia mempunyai kearifan lokal yang itu masih terjaga dan masih lestari sampai sekarang. Jadi ketika ngomong desa, hampir semua desa di Indonesia itu sangat eksotis, dan desa di Indonesia adalah surga yang mungkin dititipkan Tuhan untuk bumi pertiwi Indonesia itu. Iya, desa adalah surga yang dititipkan oleh Tuhan untuk bumi pertiwi. Wah, itu bagus tuh buat tagline-nya itu. By the way, mungkin ada semacam kayak gimana kan, berarti kalau kita berbicara desa, otomatis kita berbicara tentang alam, keasrian, keindahan, tradisional, budaya. Ada nggak karakter dari sebuah desa tentang budaya? Mungkin ada contohnya nggak, seperti apa? Mungkin di desa mana gitu, Mas? Oke, jadi kami kembali berbicara desa ini, apa yang sudah kami lihat, apa yang sudah kami bisa nikmati di sana, dan tentunya apa yang sudah kami perbuat. Di buku ini kami ada beberapa desa yang menurut kami dalam pengelolaannya sudah mempunyai sukses story. Artinya best practice mengelola desa wisata itu seperti apa. Nah, contoh di buku ini saya tulis salah satu desa yang kami kategorikan adalah desa yang maju mandiri, yaitu Desa Taman Sari, Kecamatan Lincin, Kabupaten Banyuwangi. Desa terakhir menuju ke Gunung Ijen, atau kita lebih populer mengenalnya Kawah Ijen sebagai Lupayr. Ya, Lupayr salah satu yang ada di dunia. Nah, Desa Wisata Taman Sari atau Dewi Tahari ini mempunyai kelengkapan dalam segi banyak hal. Yang pertama, ketika kita berbicara budaya, Taman Sari adalah salah satu desa yang masih mempertahankan adat tradisi budaya suku Osing. Di mana suku Osing adalah salah satu sub-suku di dalam suku Jawa yang itu masih terkonservasi dengan baik dan lestari yang ada di Taman Sari. Ketika kita berbicara alam yang luar biasa, jajaran pegunungan Ijen menjadikan Taman Sari sebagai desa wisata di atas ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, mempunyai bentang alam yang luar biasa, punya pemandangan persawahan yang bagus, perkebunan kopi yang masih terjaga mulai dari zaman Belanda sampai sekarang, mempunyai beberapa mata air besar yang itu tidak hanya sekedar mata air sebagai tempat untuk hidup masyarakat sekitar, tapi juga merupakan mata air penghidupan bagi seluruh desa-desa yang ada di bawah lereng Gunung Ijen. Itu ketika ngomong alam. Ketika ngomong komoditi, tadi saya sudah menyebut ada kopi. Kopi di sana mempunyai sebuah porsi tersendiri karena masyarakatnya juga hampir semua masyarakat di sana mempunyai ladang untuk kopi. UKM, mereka sudah mengemas kerajinan tangan yang bersumber dari lokal, yang itu ternyata mempunyai citra rasa tidak hanya diminati untuk orang lokal, tapi mempunyai porsi untuk global. Artinya ini mempunyai kualitas ekspor. Itu adalah Taman Sari 1. Yang kedua, terkini kemarin kami Asdewi selama 1 bulan kita berada di Sumba, Pulau Sumba NTT. Kebetulan Desember kemarin adalah bulan yang cukup spesial bagi Asdewi, karena Asdewi bersinergi dengan Live-In, salah satu portal digital yang itu dia adalah marketplace untuk menjual produk-produk desa wisata Indonesia. Kita launching aplikasi digital Live-In yang diikuti oleh 12 negara yang kami laksanakan di situs Kampung Adat Patenggaro,
Sumba Baradaya. Itu juga desa merupakan desa yang sangat komplit, desa megalitik tertua dan terbesar mungkin di Indonesia. Di daerah mana itu? Sumba, Pulau Sumba NTT. Wah, jauh loh itu. Oh, deket Bali sih, Ya. NTT ya. Wah, oke. Ya, Nah, NTT. Mas Hari Katip. ini Sumba menjadi tempat yang luar biasa. Iya, oke. Mas Katip, kalau kita berbicara dengan kalau kita membahas soal wisata, otomatis kita harus memikirkan tentang infrastruktur ke sana bagaimana. Sedangkan kalau masih banyak desa-desa yang mungkin itu infrastrukturnya itu mungkin masih agak susah untuk ke sana, atau mungkin ada beberapa masyarakatnya itu yang belum sadar wisata. Nah, itu gimana, Mas? Kamu menemukan nggak desa wisata yang seperti itu? Apa itu akan menjadi kendala buat kalian, buat Asi Dewi, atau gimana, Mas? Oke, jadi gini, berbicara pariwisata itu dibagi dua. Oke. Satu, pariwisata berbasis industri, artinya berbasis kapital. Yang kedua adalah pariwisata berbasis masyarakat. Nah, ketika ngomong pariwisata berbasis masyarakat, maka ini adalah sebuah bentuk pariwisata sosial. Artinya pariwisata ini itu dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat. Nah, kalau ngomong desa wisata itu masuk kategori dalam hal special interest, wisata minat khusus. Memang ketika berbicara pariwisata itu harus ada mempunyai modal 3A. Yang pertama adalah accessibility, yang kedua adalah amenitas, yang ketiga adalah atraksi. Nah, aksesibilitas ini selalu menjadi pertanyaan. Ketika menuju ke salah satu tempat atau desa wisata itu mungkin jalannya sulit dan lain sebagainya, apakah desa itu tidak layak jadi wisata? Nah, ini yang special interest, wisata minat khusus. Desa adalah wisata minat khusus. Ketika jalannya itu mungkin tidak begitu bagus, tapi ketika di dalamnya menawarkan banyak pilihan yang itu tidak bisa dinikmati di tempat lain, maka wisatawan yang sudah mempunyai motivasi minat khusus itu, dia dengan cara apapun pasti akan datang. Contoh, ada salah satu desa di pedalaman Wairebo di Kabupaten Manggarai, Flores di NTT. Itu desa yang sangat jauh dari akses, sangat terisolir. Masuk ke sana pun juga dengan trekking 4-5 jam dan dengan biaya yang mahal. Tapi apakah menyurutkan wisatawan untuk tidak datang ke sana? Tidak. Malah wisatawan harus ke sana pun harus antri, harus waiting list dan lain sebagainya. Artinya apa? Akses itu memang penting. Tapi ketika desa ini sudah mempunyai ikon atau landmark yang sangat menarik dan itu tidak bisa dinikmati di tempat lain, maka orang pasti akan datang. Iya, benar banget. Oh, jadi bisa menjadi tapi bukan menjadi sebuah syarat utama. Desa wisata akan menjadi. Jadi bisa menjadi karakteristik ya Banyak sekali Mas Katip ya. Desa yang seperti itu. Bulan November. Oh ya, Asi Dewi dari Jawa keliling Sumatera dengan mobil 4x4 kita mengunjungi desa-desa wisata di pedalaman Sumatera. Salah satunya adalah desa Sebelat Ulu di Kabupaten Lebong. Ini desa yang sangat jauh dari akses, jalannya pun sulit, harus berdarah-darah lah. Tapi ada yang mengunjungi ya, Mas ya? Surga tersembunyi ada. Surga tersembunyi. Oke, kadang kan untuk melihat keindahan itu kan nggak mudah. Oh ya, karena special interest pasar mereka justru bukan bisnis, tapi pasar mereka adalah wisatawan mancanegara yang memang mempunyai interest terhadap kearifan lokal, keaslian budaya, alam yang masih terjaga dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi sesuatu kenapa orang jauh-jauh harus datang ke desa wisata. Iya, yang anti mainstream ya. Sebenarnya wow, Indonesia sangat keren gitu. Oke, Mas Katip, ini luar biasa banget ini obrolan kita, tapi kita harus terbatas waktu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Mas Katip, mungkin untuk teman-teman speak up mengenai Asi Dewi. Oke, jadi gini, desa wisata memang sebuah destinasi yang mungkin hari ini menjadi sebuah primadona. Hampir semua orang
bicara tentang desa wisata, termasuk pemetaan. Nah, tapi desa wisata bantuan banyak teman, termasuk bagaimana kita bisa mendampingi banyak desa. Salah satu misi ASIDEWI tidak berbicara tentang turisme anjing, tapi lebih kepada bagaimana ini adalah perjuangan ideologis. Kita bisnis wisata, kami merangkum dalam buku ini, kita menggunakan salah satu terminologi pemikiran Bung Karno, Trisakti. Yang pertama adalah berdikari di bidang ekonomi, yang kedua adalah berkepribadian di bidang kebudayaan, dan yang ketiga adalah berdaulat di bidang politik. Nah, desa ini adalah sebuah tempat yang sangat subur untuk bagaimana kita bisa membumikan, mengaplikasikan ideologi yang dalam Soekarno dibuat Trisakti. Desa wisata tempat berdikari. Bagaimana desa ini bisa menghadirkan sebuah pekerjaan, menghadirkan sebuah kesejahteraan tanpa harus orang desa menjadi urban atau bahkan menjadi TKI keluar negeri. Desa bisa mewujudkan sebuah kepribadian di bidang kebudayaan. Nah, dengan kita mencintai desa kita dan tetap memegang teguh kearifan lokal serta ada tradisi, maka dengan seperti itulah desa ini akan bisa mewujudkan bahwa desa bermartabat akan menghadirkan sebuah bangsa yang terakhir, berdaulat di bidang politik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah sebuah bentuk kedaulatan politik di tingkat desa, bagaimana desa bisa menjadi sebuah harapan hidup dan bisa menjadi sebuah penghidupan masa depan. Makanya kami berpesan bagi seluruh masyarakat, kembalilah ke desamu, cintailah desamu, dan kamu akan menemukan sebuah penghidupan masa depan yang layak, yang lestari, yang itu hanya kita dapatkan di desa. Terakhir dari kami, desa butuh banyak dampingan, desa punya banyak teman. Kalau teman-teman yang hari ini mendengar portal YouTube-nya Mbak Mega ini, mari bersinergi dengan ASIDEWI. ASIDEWI adalah mitra yang strategis untuk bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang itu kita awali dari skup kecil yang namanya desa. ASIDEWI dari spirit kearifan lokal menuju kita wisata hebat, bangsa bermartabat. Seperti itu. Oke, wah ini lengkap sudah, ini nggak ada pertanyaan lagi dari saya karena sudah jelas banget ini yang disampaikan Mas Khatib. Ini sekali lagi saya terima kasih banyak buat Mas Khatib, sukses untuk ASIDEWI-nya, semoga ASIDEWI bisa mencakup ke pelosok-pelosok desa di Indonesia dan semakin berkembang dan semakin banyak orang yang mendukung ASIDEWI. Terima kasih ya Mas Khatib, sampai bertemu lagi, semoga kita bisa ketemu dengan kesempatan. Kita mohon bimbingannya, semoga kami di sini juga bisa ikut membangun desa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ngobrol serunya bareng Mas Khatib alias Mas Andi, atau kita panggil Pak Andi. Jadi semoga informasi tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa Speak Up juga bekerja sama dengan indodailynews.com, di mana kita di website itu juga ada berita-berita yang terkini dan juga berita-berita tentang potensi wisata desa juga. Dan juga jangan lupa buat kalian untuk berkontribusi di indodailynews.com dengan cara mengirimkan beberapa berita atau artikel atau informasi atau opini kalian mengenai sesuatu hal di indodailynews.com. Jangan lupa untuk cek websitenya atau media sosialnya di indodailynews.com. Oke guys, jangan lupa sekali lagi buat subscribe, like, comment, and share. Semoga informasi yang diberikan Speak Up bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan takut untuk berbicara, karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for Speak Up. Bye-bye.